Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahnaf Lukman Majid dengan nomor NIM 2032100004 dari kelas PGMIA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang good governance. Pengertian good governance. Good governance adalah suatu pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Latar belakang good governance. Lahirnya wacana good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis, non-partisipatif, serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati kepada rezim pemerintahan yang ada. 10 prinsip dan konsepsi good governance. Partisipasi, mendorong setiap warga untuk menyampaikan hak dalam berpendapat dan pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegakan hukum, mewujudkan adanya penegakan hukum dan HAM yang adil bagi semua masyarakat. Transparansi, menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kesetaraan, memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Daya tangkap, meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Wawasan ke depan, membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas, dan mengikutsertakan warga dalam proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pengawasan, meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan tanggung jawab. Profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau. Karakteristik good governance, diakuinya semangat pluralisme. Pluralisme bertujuan untuk mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber daya motivator terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Tingginya sikap toleransi. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan. Demokrasi juga merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan kehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera.
Penerapan prinsip good governance pada sektor publik dan swasta. Penerapan good governance pada sektor publik yaitu dengan cara pelayanan umum dalam pemberian jasa baik oleh pihak pemerintahan maupun pihak swasta kepada masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Penerapan good governance pada sektor swasta yaitu dengan cara menerapkan prinsip good governance di dalam sebuah perusahaan swasta, menangani dan memantau efektivitas penerapan good governance, serta melakukan langkah perbaikan dalam meningkatkan good governance untuk menghindari tindak KKN dalam sebuah perusahaan swasta. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang good governance. Materinya ada pengertian good governance, latar belakang good governance, prinsip good governance, karakteristik dasar good governance, dan yang terakhir penerapan prinsip good governance. Pengertian good governance. Istilah good governance berasal dari bahasa Inggris, yaitu good dan governance. Good berarti baik dan governance berarti pemerintahan. Pengertian good governance secara istilah merupakan tata pemerintahan yang baik atau pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Latar belakang good governance. Lahirnya good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Good governance tampil sebagai upaya memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya. Prinsip good governance. Yang pertama ada transparansi. Ketersediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi merupakan kepercayaan yang timbal balik antara pemerintah dan masyarakat karena terbentuknya good governance. Transparansi ini dibangun dengan arus informasi yang bebas. Tidak hanya itu, informasi tersebut juga disajikan dengan memadai supaya mudah dimengerti dan diawasi. Yang kedua ada partisipasi. Dengan adanya prinsip partisipasi ini, pemerintah bisa mendorong partisipasi masyarakat sehingga menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat yang berpengaruh pada pengambilan keputusan, terutama keputusan terkait pemerintahan kepentingan masyarakat umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya prinsip partisipasi ini, terbuka luang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan informasi baru dan mengintegrasikan harapan masyarakat ke dalam proses pengambilan kebijakan. Untuk memastikan prinsip ini dapat dilaksanakan, maka perlu disediakan ruang formal untuk berpartisipasi. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, ada pengawasan. Dalam prinsip ini dibutuhkan peningkatan upaya pengawasan terhadap para penyelenggara pemerintahan dan pembangunan negara. Adapun yang mengawasi adalah pihak swasta dan masyarakat luas, bukan hanya individu atau kelompok tertentu saja. Yang keempat ada akuntabilitas. Prinsip ini merupakan mekanisme tanggung gugat antara penyelenggara negara dengan pihak yang berkepentingan. Dengan prinsip ini, para pembuat kebijakan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi rakyat bisa bertanggung jawab kepada masyarakat dan semua lembaga yang berkepentingan. Yang kelima ada prinsip daya tanggap. Prinsip ini dibutuhkan untuk memastikan lembaga dan seluruh proses pemerintahan berusaha melayani tanpa diskriminasi. Yang keenam ada profesionalisme.
Artinya, penyelenggara pemerintahan harus meningkatkan kemampuan dan moralnya. Hal ini dilakukan demi bisa memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau bagi semua kalangan. Yang ketujuh ada efisiensi dan efektivitas. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah juga harus bisa menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Prinsip ini merupakan segala proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dituntut untuk bisa membuahkan hasil sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedelapan ada kesetaraan. Dalam prinsip kesetaraan, semua warga masyarakat memiliki kedudukan yang sama di mata negara. Setiap warga negara mempunyai peluang dan kesempatan yang sama dalam memperbaiki kesejahteraan mereka. Selanjutnya ada wawasan ke depan. Dalam prinsip ini mengungkapkan bahwa pemimpin dan seluruh masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan mengenai tata kelola pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan ini didasarkan pada visi dan strategi yang jelas, sehingga warga akan merasa berperan dalam perwujudan pembangunan daerahnya. Yang ke-10 yaitu penegakan hukum. Dengan prinsip ini akan didorong perwujudan dari penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa terkecuali. Hak asasi manusia akan dijunjung tinggi dan nilai kehidupan bermasyarakat juga diperhatikan. Asas hukum tata negara dan kerangka hukum dibuat adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu. Kemudian konsep good governance. Good governance akan terwujud jika mengacu pada prinsip tata kelola yang baik, melibatkan 3 pilar yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Good governance akan terwujud bila sesuai dengan 7 sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Karakteristik dasar good governance. Diakuinya semangat pluralisme. Pluralisme ini bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan. Pluralisme juga merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas. Tingginya sikap toleransi. Toleransi diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan untuk bersama-sama membangun kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera. Penerapan good governance pada sektor publik. Adanya pelayanan publik yang sudah memenuhi kriteria sebagai berikut: tidak diskriminatif, profesional, tepat waktu, informasi yang disampaikan harus jelas dan terbuka, adanya kecepatan, keterjangkauan, dan kemudahan dalam pelayanan publik, adanya jaminan sosial, adanya layanan khusus bagi ibu hamil dan penyandang disabilitas, adanya mekanisme pengaduan jika ada kendala, dan pengawasan terhadap layanan publik. Penerapan good governance pada sektor swasta. Kemampuan yang tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang telah diwujudkan oleh perusahaan diantaranya dibentuknya fungsi pengelolaan GJG di bawah sekretaris perusahaan yang secara khusus menangani dan memantau efektivitas penerapan GJG di perusahaan. Perusahaan melakukan langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GJG. Perusahaan telah menerbitkan dokumen-dokumen pendukung dalam penerapan GJG. Dewan Komisaris juga memiliki organ pendukung, yaitu komite-komite Dewan Komisaris yang berperan dalam membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Aulia Arbangatul dengan nomor NIM 203210008 kelas PGMIA dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang good governance. Konteks pertama, pengertian dan latar belakang, kedua, prinsip dan konsepsi, ketiga, karakteristik dasar, dan keempat, penerapan prinsip pada sektor publik dan sektor swasta. Pertama, pengertian dan latar belakang.
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Sehingga, good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Kedua, ada prinsip dan konsepsi. Prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu. Pertama, partisipasi masyarakat atau participation. Semua warga masyarakat mempunyai suara dan pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Kedua, tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Dalam mewujudkan cita good governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter sebagai berikut. Supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif. Ketiga, transparansi atau transparency. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Keempat, peduli kepada stakeholder atau dunia usaha. Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten pada dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada di dunia. 5. Berorientasi pada konsensus. Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama. Keenam, kesetaraan equity. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat dijangkau sebesar-besarnya, kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. 8. Akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberi kewenangan atau mengurusi kepentingan mereka. Kesembilan, visi strategis atau strategi vision. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. 10. Daya tanggap. Prinsip daya tanggap dibutuhkan untuk memastikan lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan berusaha melayani tanpa diskriminasi. Ketiga, ada karakteristik dasar. Ada 3 karakteristik dasar good governance. Pertama, diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralisme telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau, pluralisme telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati atau given dalam kehidupan. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, serta merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. 2. Tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana, toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. 3. Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan. Demokrasi juga merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan pada kehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. 4. Penerapan prinsip pada sektor publik dan sektor swasta. Penerapan prinsip good governance pada sektor publik
Pelayanan umum atau pelaksanaan publik adalah mempersembahkan jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah maupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Sedangkan penerapan good governance pada sektor swasta yaitu dengan cara menerapkan prinsip good governance di dalam sebuah perusahaan swasta. Kemampuan yang tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) yang telah diwujudkan oleh perusahaan. Dibentuknya fungsi pengelolaan GCG di bawah sekretaris perusahaan. Perusahaan melakukan langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG. Perusahaan telah menerbitkan dokumen-dokumen pendukung dalam penerapan GCG. Dewan Komisaris juga memiliki organ pendukung, yaitu komite-komite Dewan Komisaris yang berperan dalam membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang good governance. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.